Halo semua, selamat siang. Kembali lagi bersama saya dengan Teguh dari Akademi Aliansi Koin Indo. Nah, di tahun yang baru ini, teman-teman saya ingin ucapkan selamat tahun baru ya buat teman-teman semua, walaupun sekarang udah tanggal 9 gitu ya. Ini adalah video pertama dari Aliansi Koin. Oke, untuk hari ini seperti biasa nanti kita akan prediksi harga BTC ya, mingguan, jadi 1 minggu ke depan. Di depan kita sudah ada chart weekly dari BTC USDT. Sebelum masuk lebih jauh mengenai prediksi harga BTC ini ya, kita ingin melihat dulu review gitu ya, apa saja yang sudah terjadi selama 2020 dan di awal 2021 ini gitu ya. Termasuk ada beberapa berita secara global yang menarik. Oke, berita pertama dan yang paling impactful gitu ya, dampaknya cukup besar, cukup luas, itu adalah berita seputar XRP gitu ya. Jadi di sini ada banyak berita XRP ya. XRP ini salah satu koin yang menarik perhatian kami di Aliansi Koin. Begitu juga menarik buat partner dan rekan-rekan kami yang ada di Korsel gitu ya, di Korea Selatan gitu ya. XRP ini menjadi salah satu cryptocurrency atau mata uang digital yang menarik banyak investor di Korea, sehingga mereka berbondong-bondong beli XRP ini di tahun 2020 gitu ya. Namun yang mengejutkan tahun 2021 ini di awal tahun, lebih tepatnya di akhir tahun kemarin ya, itu mulai terjadi sengketa dengan pihak SEC gitu ya. SEC mengungkap bahwa para petinggi dari Ripple melakukan kegiatan yang ilegal sehingga usahanya di shutdown, bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi SEC ini adalah Komisi Sekuritas dan Bursa gitu ya. Atau mungkin kalau di sini ya kira-kira mirip Bapepti gitu ya. Nah, dengan di shutdown dan dituntutnya secara hukum, maka kemudian harga Ripple ini hancur-hancuran gitu ya. Ini kita lihat harga Ripple dulu. Oke, exit full screen. Kita lihat harga XRP ya. Oke, jadi harga XRP yang tadinya sempat menyentuh 0,7-an gitu ya, itu langsung ambles cukup lama ke 0,23 sampai 0,21, sempat 0,19 juga ini gitu ya. Ini per USDT ya, kalau rupiahnya nanti teman-teman bisa cek sendiri di Indodax atau yang lainnya. Oke, jadi per USDT-nya dari yang tadinya naik kenceng tiba-tiba ambruk drastis gitu ya. Dan ya hari-hari ini sejak kemarin 2 hari terakhir itu harganya stabil di kisaran antara 0,30 sampai 0,34 gitu ya. Jadi kalau ada yang bingung dan bertanya-tanya gimana kondisi XRP ini sebenarnya, apakah aman atau tidak, saya katakan sebenarnya kita gambling. Oke, ini jadi saya ngomong terang-terangan ya, kita gambling. Jadi memang ada beberapa rekanan saya itu memang sampai sekarang masih menyimpan XRP, dan mereka mengatakan bahwa nggak masalah gitu loh. Buat saya tahu apa yang saya lakukan. Saya mengambil resiko untuk hold XRP saya dengan harapan nanti waktu naik kembali ke 0,6 ini saya untung 2 kali lipat. Jadi mereka average down gitu ya. Semakin ke bawah dibelinya semakin besar, sehingga mereka mengantongi jumlah XRP yang cukup banyak gitu ya. Ide lain yang sempat saya lakukan dan juga saya berbagi dengan beberapa orang teman dan murid-murid adalah saya katakan bahwa kalau memang sudah terlanjur punya XRP dan memang tidak ingin menjual, sarannya adalah dimainkan di futures gitu ya. Di futures ini kan ada yang menggunakan coin marginated gitu ya. Mana? Nah, ini coin marginated. Nah, di sini ada XRP-nya. Ini. Jadi bisa dimainkan di XRP sini. Kalau saya sih tidak menggunakan yang di OKX, saya menggunakan yang di Binance karena marketnya lebih rame gitu ya. Jadi yang trading lebih banyak. Itu.
Jadi kita mainkan di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk setiap win yang didapat gitu ya, untuk posisi-posisi yang kita dapat yang untung gitu ya, XRP kita jumlahnya menambah. Sehingga nanti waktu XRP naik sedikit aja kita sudah untung banyak. Karena apa? Karena kuantitinya yang bertambah banyak maksudnya. Seperti itu. Itu yang ide-ide mengenai XRP. Namun sekali lagi saya tekankan di awal bahwa ini gambling gitu ya. Ini benar-benar istilahnya taruhan gitu ya. Nanti kita akan dapat uang yang cukup banyak, keuntungan cukup banyak, atau ya hangus sama sekali. Mengingat kalau kita melihat banyak berita, itu XRP ini akan segera di delisting di beberapa exchanges besar, khususnya yang di Amerika Serikat. Oke, bahkan berita terakhir dari blockchain.com sendiri pun akan mulai mendisable XRP ini. Oke, jadi ini berita utama ya, menjadi headline news di dunia cryptocurrency di awal 2021 ini. Oke, kita kembali lagi ke BTC. Kita pakai market spot aja untuk analisa. Oke, kembali ke BTC. Sekarang kita akan membahas ini gitu ya. BTC sudah rally 4 minggu berturut-turut, yang menyebabkan harganya saat ini sudah 2 kali lipat dari harga tertinggi 2017. Artinya sejak 2017 berarti sekarang tahun keempat ya. Di tahun yang ketiga keempat ini kenaikannya 200%. Oke. Tidak banyak investasi yang bisa naik ratusan persen ya, dalam waktu sekian tahun. Saya katakan tidak banyak, bukan tidak ada ya, tidak banyak gitu ya. Jadi kalau kita menilik kembali ke 2020, itu malah kenaikannya lebih dari 200%, karena kan terendahnya di sini ya, saya nggak kira-kira aja ya, kira-kira berarti di angka sekitar 4.000-an gitu ya. Ini bener ya, BTC USDT ya, saya tidak sedang halu kan ya. Bayangkan teman-teman, dari angka 4.000-an, 4.600 tepatnya, hari ini menjadi 40.000. Berarti itu kenaikannya dalam 1 tahun terakhir gitu ya. Jadi per 2020 dari titik terendah sampai titik tertinggi itu kenaikannya 10 kali lipat. Artinya kalau waktu itu Anda istilahnya spend, diinvestasikan ke sini 10 juta rupiah aja, maka hari ini Anda harusnya sudah mengantongi 100 juta rupiah. Itu hanya didiamkan ya. Didiamkan, bukan ditradingkan. Oke, kalau ditradingkan beda lagi ceritanya gitu kan. Ini hanya wait and see aja, naik 10 kali lipat. Oke, karena itu akses ke dunia trading digital seperti ini itu meningkat pesat di masa-masa pandemi corona seperti ini, di mana semua orang tidak bisa bekerja di luar rumah, kesulitan bekerja di luar rumah, sering-sering lockdown, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Itu menyebabkan tekanan harga naik ini menjadi tinggi gitu ya. Secara volume juga terjadi perubahan yang cukup meningkat. Oke. Nah, prediksinya bagaimana nih kira-kira untuk ke depan, setidaknya 1 minggu ke depan gitu ya. Nah, untuk prediksi kira-kira total sampai end of 2021, nanti rencananya saya akan membuat table talk ya minggu depan. Kita akan table talk, nanti dilihat aja pengumumannya di website, di grup kita. Nanti kalau untuk itu kita akan ada mungkin Pak Riki, mungkin juga kalau Pak Sigit bisa, tidak berhalangan, kita akan table talk bareng-bareng bertiga gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang ingin ikuti acara itu, nanti teman-teman bisa mendaftar, tapi lihat aja dulu nanti pengumumannya di website, grup WA maupun grup Telegram kita ya. Oke. Nah, bagaimana nih kira-kira 1 minggu ke depan atau 7 hari ke depan sampai Sabtu depan? Nah, prediksi dari saya adalah ini harga sudah cukup tinggi gitu ya. Wah, Pak Teguh ini tiap kali prediksi kok harganya selalu cukup tinggi gitu ya. Ya jujur saya katakan bahwa saya bukan tipe orang yang akan buy di harga yang cukup tinggi. Saya orang yang lebih cenderung
menunggu. Jadi lebih baik menunggu daripada masuk di harga yang terlalu tinggi gitu. Walaupun memang menunggu pun tidak selalu berarti bahwa kita akan mendapatkan harga yang terbaik, belum tentu gitu ya. Namun setidaknya kita mengurangi resiko itu. Nah, dengan bentuk yang seperti ini gitu ya, prediksinya kalau mau menunggu di harga berapa Pak kira-kira masuknya. Nah, kalau gitu kita coba turun dulu ke daily gitu ya. Karena kan yang di weekly-nya spontan naik terus gitu ya, nggak kelihatan apa-apa. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, di sini sudah mulai flat. Oke. Di sini juga sudah mulai flat. Yang artinya tekanan untuk naik itu sudah mulai berkurang sedikit gitu ya. Walaupun bisa jadi di push gitu ya, tetap ada kemungkinan untuk itu gitu ya. Namun kalau saya pribadi saat ini pilihannya yang terbaik menurut saya adalah kita menunggu di kisaran harga 35.000. Opsi kedua adalah di sini, kisaran 32.500. Opsi yang ketiga itu ada di sini, di kisaran 30.000. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah kalau menurut saya posisi yang terbaik untuk buyback gitu ya adalah di angka antara 30.000 sampai 35.000. Di atas itu resikonya jelas lebih besar. Pak, tapi apakah ada kemungkinan saya nggak dapat barang alias harganya belum turun sampai situ sudah terbang lagi ke 50.000, ke 60.000, ke 100.000? Ya mungkin aja gitu ya. Kita kan nggak benar-benar tahu apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Kita kan itu memprediksi. Tugas trader itu sebenarnya adalah memprediksi harga yang mungkin akan terjadi untuk mencetak keuntungan yang semaksimal mungkin dengan tingkat resiko yang seminimum mungkin. Sebenarnya pekerjaan trader itu kalau di bahasa lain kan seperti itu sih. Jadi buat saya lebih baik saya tidak dapat posisi karena toh saya juga tidak beresiko daripada saya masuk dapat posisi tapi terlalu beresiko. Itu. Oke. Jadi hari ini kita sudah bicara tentang XRP, kita bicara juga tentang BTC gitu ya. Oh ya, tentang XRP tadi kalau ada yang nanya sampai kapan kondisinya kita belum tahu. Karena sidangnya kapan dan sebagainya belum ada pengumuman. Kemungkinan besar ini tidak akan berakhir dalam waktu cepat. Jadi kalau tadi teman-teman ada yang memilih untuk mengambil resiko di Ripple XRP ini tadi ya, jangan berharap bahwa Anda sudah mencetak untung dalam waktu dekat. Kecuali ya tadi Anda main di futuresnya bagus, dalam waktu singkat Anda bisa membuat XRP, contohnya Anda punya 1000 XRP jadi 1500 atau sudah jadi 2000 gitu ya, sehingga kerugian Anda bisa tertutupi ya monggo gitu ya. Namun jika tidak lakukan yang seperti itu, jadi dalam artian investasi itu bisa berharap mungkin bisa jadi 2-3 bulan ke depan problem di XRP ini belum solve gitu ya, karena menunggu sidang hukum gitu kan. Jadi urusan hukum itu akan cukup panjang urusannya dengan negara gitu. Oke, itu dulu dari saya. Untuk 2021 ini yang pasti kita semua mengharapkan yang terbaik. Kita mengharapkan kondisi pandemi ini juga segera berakhir gitu ya. Kita juga mengharapkan bahwa bisnis Anda, bisnis kita semua lancar, jaya gitu ya, sukses, menghasilkan profit. Dan tentunya di 2021 ini kami menjanjikan akan ada lebih banyak event yang akan diadakan oleh Aliansi Koin, baik dari Aliansi Koin, Akademi, dan mungkin juga nanti dari MMX gitu ya. Oh ya, update sekilas untuk MMX Robot. Kenapa kok saya belum istilahnya mengiklankan lagi, belum mensoundingkan lagi. MMX Robot saat ini sedang dalam fase update ya teman-teman. Jadi teman-teman kita di Korea melakukan update total yang cukup besar dari versi 1.0 menjadi 2.0, sehingga kita juga wait and see dulu menunggu perkembangan berita terbaru. Karena saya juga belum push lagi untuk teman-teman mengikuti project robotnya gitu ya. Nanti saya akan seperti yang pernah saya janjikan, saya akan tunjukkan show account-nya jika update ini sudah selesai dan sudah ada tradingan yang masuk gitu ya. Jadi jangan cuma selesai doang gitu ya. Karena robotnya juga tidak
bukan tipe robot yang cukup agresif di mana suatu hari bisa masuk berkali-kali posisi, tidak gitu ya. Jadi mungkin setelah selesai update pun akan butuh waktu 1-2 minggu untuk bisa generate hasil yang cukup memuaskan. Oke, dari saya itu dulu. Anda bisa stay tune di channel-channel kita ya, baik di YouTube, website, Telegram maupun WA Group. Ada Instagram juga. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya atau di Table Talk. Selamat siang, sukses selalu buat kita semua. Salam profit.